Beberapa bulan lalu kita juga ada pertemuan dengan Kemendak juga. Di situ Oke. kita membahas tentang undang-undang yang baru. Dari kementerian pun sendiri juga mengakui bahwa industri ini sangat banyak kontribusi untuk perekonomian negara. Ternyata Iya, Ibu punya pengalaman bekerja di perusahaan retail juga ya, iya, bener ya? iya, Nggak cuma di industri ini aja betul, ya. betul. Nah, tapi lebih banyaknya tadi ke Akhirnya balik lagi, balik lagi. balik lagi ke Iya, MLM. iya. Apakah karena itu ya alasannya ya? Iya, iya. Jadi menurut saya setelah saya 20 tahunan di Ya. industri ini luar biasa, Pak. Hmm. Mulia sekali cara kita mengedukasi orang. Ini kan sesuatu yang wow menurut Ya, saya ya, luar yang biasa belum ya. tentu ada di industri lain Ya, gitu. ya, ya. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, kesempatan siang hari ini guys, kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Jadi beliau ini adalah salah satu pengurus di Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia ya, yang lebih dikenal sebagai AP2LI. Nah, asosiasi ini bergerak di bidang network marketing ya, atau di perusahaan yang berbasis multi level marketing ya. Siapakah beliau? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Suci. Yeay. Yeay. Selamat datang finally. So, Yes. welcome to our podcast. Thank you Pak Ya. Martin. Luar biasa. Jadi Bu Suci ini salah satu pengurus ya Mm-mm. di AP2LI ya. AP2LI, Oke. iya betul. Jadi sebagai apa nih Bu kalau boleh tahu? Saya anggota dari bidang hubungan internasional, Pak. Oke. Iya, Di bidang itu ya. iya. Oke. Nah, ini udah berapa lama? Jadi kalau untuk kepengurusan di AP2LI kita baru di periode ini 2 tahun 2 dari tahun ya? Jadi dari 2024. 2024 ke 24, iya. 2026 ya? Mhm, Wow. Nah, saya penasaran ini ya, sebelum-sebelumnya saya banyak wawancarain cowok nih ya. Nah, mmm. ini seorang saya baru dikasih tahu juga ini masih single katanya. Wih, Aduh, ya bahaya nih. Ini bahaya ini kalau banyak yang nonton tahu masih single. bahaya Waduh, ini ya. bahaya nih bisa Iya, jadi iya. Itu rebutan ntar ya. nggak ada di brief tadi tuh ya. Oh gitu ya? Nggak ada Nggak ini. ada ya? Ini spontan aja, Bu. Spontan ya? Iya, iya, iya. Nah, yang saya penasaran adalah Bu Suci ini tahu industri ini nih sejak kapan, Bu? Industri Nah, network marketing ini? iya. Jadi ini kalau diceritain panjang nih Pak, Oke. kayaknya satu episode nggak cukup ya Oh siap, podcastnya ya. bisa jadi Iya sinetron ya, dong? jadi sinetron. Jadi saya mengenal atau masuk ke industri direct selling, Ya. network marketing ini sekitar dari tahun 2000. Lumayan Dari lama ya? tahun 2000, Oke, iya. Jadi, salah 26 tahun satu yang lalu. Iya, iya. perusahaan lokal, di Jakarta Hmm. gitu ya. Kalau di total-total sih kurang lebih sekitar ada 23, 22 tahun lah Oke, gitu di 20 tahunan industri ya? ini. Karena, selain di network marketing ada juga ikut di retail, ada Oke. juga di bisnis lain. Nah, sebelum masuk ke perusahaan MLM yang pertama, itu Mhm. Ibu tahu kalau itu perusahaan MLM? Atau tadinya nggak tahu itu Enggak, MLM itu apa? Atau enggak tahu nggak tahu, MLM itu apa? Oh iya. nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Pokoknya Iya, apply dapat langsung iya, masuk gitu ya? iya. Atau pernah menjadi sebagai member nggak di perusahaan MLM? Jadi member itu belum Belum pernah, pernah Pak. ya? Jadi lebih ke Iya, manajemen aja ya? iya. Dari awal memang masuknya Oke, udah di manajemen sampai terus ke sini sampai ke sini lah ya, manajemen terus, iya. oke. Nah terus pas masuk belum tahu itu perusahaan MLM. Heeh. Nah pas taunya itu perusahaan MLM, itu kapan? Ya pas di tahun Iya itu? pas begitu kita di-brief kan job desk-nya untuk Oke. waktu itu saya mengawali karir itu sebagai customer service. Oh oke, awal mulanya Jadi awal nih, oke. mulanya gitu di salah satu perusahaan MLM lokal. Ya, Nah, jadi dari situlah kita kenal ya kan gimana caranya, ada kegiatan-kegiatan yang hmm, menunjang teman-teman semua untuk apa, eee, mendapatkan komisi gitu oke. ya, menjelaskan dari sisi apa-apa yang didapatkan, kurang lebih Oke, gitulah. ketemu Mhm. member-member, Iya, masalah-masalah itu udah inilah iya, ya, kalau CS kan udah pasti bagian nerima-nerima masalah, iya, keluhan-keluhan, komplain pastinya betul, ya. betul, Oke, iya, oke, oke, oke. betul. Berarti nah setelah enggak ini kenapa saya tanya Bu, karena kan Mhm, banyak orang tuh kan, skeptis ya iya, terhadap kalau dengar kata MLM, kayak MLM, gimana gitu ya iya, kan.
kayak Iya. neraka gitu bagi mereka Iya. ya kan. Kayak nightmares gitu loh. Heeh. Nah, maksudnya saya kepingin tahu kalau dari sisinya Ibu Suci sebagai di pihak manajemen nih ya Iya, kan. iya. Nah, setelah tahu keburukan-keburukannya ya kan, kayak banyak Mhm. komplainan ya kan, Mmm. banyak orang-orang yang nggak bener lah ya. Ini saya nggak ngomong Iya, industri nggak bener ya, mohon maaf ya, betul, tapi betul, lebih ke orang-orangnya nih, bener nggak? betul, Nah, betul. itu gimana itu? Iya, nah jadi awal memang kalau untuk teman-teman atau masyarakat di luar sana pasti skeptis Iya, atau negatif, iya. bahkan sampai sekarang pun masih gitu ya. Iya, iya. Kita nggak bisa memungkiri karena sebetulnya betul yang tadi Pak Martin bilang, industrinya ini sebetulnya nggak kenapa-napa Pak. Justru industri di MLM atau direct selling ini industri yang luar biasa menurut Yes. saya. Karena faktor segelintir orang ya kan Ya. yang istilahnya menyalahgunakan, Hmm. industri ini, nah mendapatkan atau menjalankan dengan cara yang tidak Ya. benar, tidak amanah dan lain sebagainya sehingga, kesalahan atau kecacatan dari satu 2 oknum ini Ya. jadi merusak industri gitu. Hmm. Nah jadi sebetulnya kalau kita bahas lagi mengenai industri direct selling atau network marketing ini luar biasa Pak. Hmm. Karena, beberapa bulan lalu kita juga, ada pertemuan dengan Kemendak juga, di situ Oke. kita membahas tentang undang-undang yang baru. Ya. Nah di situ juga disebutkan bahwa, dari kementerian pun sendiri juga mengakui bahwa industri ini sangat banyak kontribusi untuk perekonomian negara. Yap, yap. Jadi coba Bapak bayangkan aja dari mungkin untuk, perusahaan yang impor katakanlah ya, Ya. perusahaan yang dari luar negeri asing Ya. masuk ke Indonesia. Dia, buka perusahaan di kita. Satu, sudah pasti akan ada, investasi di negeri ini ya Yes. kan. Kemudian yang kedua terbantu dari sisi ketenaga kerjaan, Hmm. membuka peluang kerja buat teman-teman baik itu di manajemen sendiri Ya. maupun juga dari sisi peluangnya untuk Ya. networker di luar sana. Kemudian dari sisi produk, ya Hmm. kan. Nah dari produknya sendiri untuk produk impor misalnya, mendatangkan produk impor ke sini apa enggak juga membantu perekonomian Ya, ya. kita Pak, Betul, betul, betul. ya kan. Dari ada shippingnya masuk ke Ya. sini, bayar pajaknya juga ya kan ke negara. Kemudian Eee, belum juga kalau yang produk-produk lokal mungkin ya, dari teman-teman di industri ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang, mmm, menggerakkan produk-produk lokal gitu kan. Ada pabrik-pabrik yang memang Ya. ada di Indonesia. Nah ini order-order tentang produk-produk Hmm. kesehatan ya atau produk ini apa enggak Ya. menjalankan perekonomian Ya, gitu ya. kan. Belum lagi nanti pada waktu, networker-nya sendiri menjalankan bisnisnya, produknya dipakai atau dikonsumsi, Ya. kesehatan, ke-boost up ya, kemudian juga memperbaiki kesehatan mereka dan keluarga, itu apa enggak sesuatu gitu. Hmm. Jadi menurut saya setelah saya 20 tahunan di Ya. industri ini luar biasa Pak, mulia sekali. Nggak Setuju. cuman dari sisi tadi ya, operasional dan lain-lain Ya. untuk perekonomian, tapi, cara kita mengedukasi orang, Ya. ini kan sesuatu yang wow menurut Ya, saya ya, luar yang biasa belum ya. tentu ada di industri lain Ya, gitu, ya, ya, ya. ya kan? Oke. Apakah Itu itu sih. jadi salah satu ini Bu, alasan, kan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya sebelum Iya, podcast ya, iya, ternyata Ibu punya pengalaman bekerja di perusahaan retail juga ya, iya, bener ya? iya, Nggak cuma di industri ini aja betul, ya. betul. Nah, tapi lebih banyaknya tadi ke Akhirnya balik lagi ke iya, MLM ya betul, kan? iya. Apakah karena itu ya alasannya ya? Iya, iya. Jadi di sini, apalagi kita bicara kalau saya background-nya di manajemen ya Pak. Mhm. Pada waktu kita as a networker atau as a leader, yang kita pikirin cuman tim kita aja. Ya. Crossline kadang, oh nggak dipikirin dong, pasti kita mentingin Iya diri dong. sendiri, Iya, tim iya, iya. sendiri. Nah pada waktu kita udah, stand up as a Iya, management, kita mikirin semua. iya, iya, Ya iya. kan? Jadi kita udah pasti,
memikirkan gimana caranya untuk grup ini, grup itu dan kita harus seadil-adilnya juga gitu. Jadi Hmm, kita bisa ketemu semuanya mengedukasi lah ya, semua. semua cross line bisa Iya, ketemu, bisa dibantu betul, gitu ya. betul. Ya nggak cuma Jadi undernya ini aja. visinya juga udah bukan skupnya cuman sekedar tim, Ya. tapi skupnya udah besar. Hmm, Bahkan juga dengan dipercaya menjadi anggota di asosiasi juga ya, kan ini istilahnya juga diberikan kepercayaan untuk ya, industri juga ya ya. gitu, mengembangkan industri ini kurang lebih gitu sih. Keren keren. Mhm, Nah kan gini Bu, banyak orang itu kan kalau ditanya mungkin secara cuan nih, secara mhm, profit, mhm. mungkin jauh lebih enak dari jadi leader ya, Nah jadi itu, member maksudnya. jadi member. Karena kalau di apa di manajemen kan ya mohon maaf nih paling cuma gaji dan Iya, ya ada bonus lah betul, mungkin ya gitu betul, loh. Tapi betul, kan kalau leader kan bisa dibilang ya tak terbatas lah ya. betul, Selama dia iya, kerjanya gila ya kan bisa betul. dapatnya gede miliaran Setuju, kayak gitu ya. setuju. Nah, kenapa Bu Suci nggak tertarik untuk jadi member, untuk jadi leader Bu? Kalau Iya, pengalamannya udah banyak, udah jago, udah hebat, udah iya. nguasain semuanya. Nah itu, mmm, kadang juga dalam hati, waduh kita ngeliatin list ini ya pembayaran bonus ya Pak. Biasanya kalau udah list pembayaran bonus, waduh si A dapat sekian puluh juta, si B Ngiler ini. juga ya? Dan itu weekly kan kadang ada Iya, weekly, kadang belum yang income-income daily juga ya oke. kan yang kita bisa track, Iya kita iya. bisa lihat. Kadang saya juga kalau di kantor di manajemen, waduh ini bonusnya segini, Oke juga nih oke ya. juga gitu kan. Siapa yang nggak tergiur gitu Betul kan, betul. siapa yang nggak ini Iya gitu. iya. Nah tapi kan ya kembali lagi Pak, Mmm, kadang kalau semua bisa jadi pengusaha, semua bisa jadi ini nggak ada guru, betul, iya sih. iya kan. Iya iya. Semua, nggak ada yang ngajarin ya kan Ada ya. porsinya masing-masing lah ya. Betul, Iya 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 gitu. iya iya. Kadang kita kalau flashback aja ke guru sekolah kita lah Iya. kurang lebih ya. Setelah kita jadi sampai sekarang ini, mereka juga masih jadi guru, Pak. Jadi dosen Mmm. gitu kan, masih mengedukasi, mengabdikan Padahal dirinya untuk kalau itu. mereka kalau ditanya, jadi pengusaha tuh enak loh, mereka juga tahu. Iya, iya, Ya tapi karena mereka mungkin nggak di iya, situ lah ya, iya. passion-nya ya. Jadi memang, balik lagi tadi di mana kita bisa mengedukasi teman-teman Ya, gitu kan, sharing sesuatu dari apa pengalaman kita untuk kebaikan mereka, supaya mereka yang udah bagus jadi tambah bagus, yes. yang belum jadi terimprove Mmm, gitu kan. Apabila mereka berhasil, oh itu sesuatu. mmm, Kadang saya juga, suka terharu gitu ya, ya pada waktu setelah kita ada brainstorm, ada beberapa lah mungkin member yang datang ke saya gitu, kita sharing kesulitan mereka untuk, prospecting dan ya, lain-lain gitu. Jadi setelah kita sharing dan mereka menjalankan, apa yang udah kita diskusi, ya, mereka datang lapor, "Bu, saya udah ketemu si ini, dan dia mmm, mau, dan dia ini," gitu. Itu wow, kayaknya ada satu kebahagiaan yang nah kan nggak bisa gitu. dibayar Jadi dengan uang ya. iya, iya Ya itu ya ya ya, yang menurut saya kenapa juga sampai sekarang itu yang jadi passion saya gitu untuk mmm, ada di sini. keren 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 Iya, keren iya. keren keren. Ya ya ya, ya sih, tadinya kan saya kan juga berangkat dari seorang member kan Iya, Bu iya gitu. Pak. Cuma kalau saya sih jujur, dari member ke leader ya kan, ya Mhm, bener sih kalau saya tuh cukup bisa bantu di bawah jaringan saya saja, saya nggak bisa mmm, bantu banyak orang. Nah mhm, inilah salah satu alasan kita buka perusahaan sendiri, mhm. ya kalau kita bisa bantu lebih banyak orang, Nah, kenapa cuma iya, sampai segelintir itu aja, kan gitu betul, Bu, gitu loh. setuju, setuju Jadi Pak. ya memang ada porsinya masing-masing sih Iya, yang Tuhan udah iya, percayakan lah ya ke iya, kita ya. iya, iya Jadi itu, jangan terlalu ini juga sih. iya, Iya iya iya. setuju Pak. Nah kalau kan berarti kan Bu Suci udah 20 tahunan nih ya kan. Kan Mhm, berarti kan, udah dealing dengan mitra-mitra nih kan udah banyak lah ya. iya, Nah kendalanya apa sih Bu kalau di manajemen itu dibandingkan kalau sebagai leader gitu? mhm, Apakah Ibu turun ke iya, lapangan juga sama-sama ini atau gimana? Ada iya. kendala-kendala yang berbeda nggak? Atau sama-sama Heeh, aja? iya. Jadi kadang biasanya kalau di kita itu banyak sekali ngelihat beberapa teman-teman yang
dari sisi networker nih dari berbagai karakter, Pak. Oke. Iya, nggak cuma networker-nya, leader-nya Ya, juga gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau dari perusahaan ini visi misinya udah jelas gitu oke. ya. Dan kita mau mereka juga berhasil. Hmm, Jadi bukan semata-mata karena ini kepentingan korporat gitu ya, oke. tapi justru kita pengen mereka berhasil gitu. Jadi, Oke. nah terkadang ada kendala di mana pada waktu kita menyampaikan Ya. atau dalam beberapa program-program yang ingin kita jalankan di lapangan tuh mereka merasa, "Oh ini tim gua udah lebih banyak Hmm. tahu lah," gitu. Ya, ya, Jadi ya, ya. kurang lebih mereka merasa sudah cukup Hmm. tahu untuk menjalankan Ya, gitu dan anggapan kita ada di manajemen, kita bukan di lapangan itu sering juga kita ya, dengarkan gitu. ya. Jadi, sebetulnya apabila mereka-mereka ini mau, lebih sedikit humble Ya. untuk, belajar sesuatu gitu, toh kita sharing untuk sesuatu yang lebih bagus kok Ya, gitu ya, kan. betul. Kalaupun memang ternyata mereka yang sudah selama ini metode operasinya sudah berjalan dengan baik ya akan terimprove lagi gitu Hmm. kan jadi lebih maju berkembang pesat lebih Ya. cepat gitu kan pergerakannya. Nah jadi tetap apa namanya kolaborasi ya dengan manajemen ini dari leader networker itu tetap perlu sih Pak menurut saya. Lebih memudahkan si leader ya Bu ya sebenarnya dengan Iya, adanya kehadiran manajemen ya, betul, betul ya? betul, betul Karena ada justru. beberapa perusahaan yang saya tahu kayak di perusahaan yang sebelumnya itu Bu, yang saya Mm-mm, masih jadi member, itu nggak mm-mm. ada dari pihak manajemen itu. Nah, Dari kayak GM atau apa itu nggak ada, yang bantu iya, turun gitu loh, itu nggak iya, ada. iya. Jadi bener-bener kayak top leadernya yang turun, 001-nya lah. Iya, Kan perusahaan dari Amerika ya, iya, CEO-nya ya di Amerika gitu. mhm, mhm. Nah, Gitu. justru apalagi dengan berbagai macam karakter perusahaan juga Iya, gitu ya. iya, Jadi karakter ini nggak cuman di, networker-nya, leader-nya gitu, manajemennya, perusahaannya juga gitu. Nah, jadi iya. pada waktu ada perusahaan yang memang sudah selayaknya untuk membantu sampai ke bawah, tahu persis di lapangan kebutuhannya apa. Iya. Nah, itu seharusnya mereka-mereka menyambut baik gitu. Mmm, Bukannya kita, jump in atau masuk itu seolah-olah kayak kita mau mau ngerusak. mengatur Iya, 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 atau, iya, paham. memang kita paham ada, sebagian tim yang punya strategi masing-masing Iya, lah dalam iya. menjalankannya. Itu sah-sah aja selama dilakukan dengan betul Mmm, gitu kan. Tapi, yang harus diwaspadai adalah apabila juga, dalam cara mereka melakukan ini ada hal-hal yang kurang tepat lah hmm, gitu. Saya nggak bilang salah tapi kurang tepat iya. gitu karena Ada lah pastilah, banyak ya lah kan, yang nggak on kita system gitu udah ya. heeh, yang selama ini kan kita juga tahu lah yang penting kalau teman-teman itu udah yang penting closing. Ya yang penting Iya cuan, kan, ya yang profit penting closing dulu, masalah ini nanti entar dulu deh belakangan. gitu belakangan. Hmm, Nah jadi, mmm, sebaiknya juga memulai segala sesuatunya itu dengan benar, iya, itu iya. yang membuat Buat jangka panjang ya Bu timnya ya. lebih sustain, betul, Setuju, iya, setuju, 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 itu oke. sih. Nah menurut Bu Suci, apa nih yang Ibu lihat di industri ini? Kok sampai mau bertahan 20 tahun lebih, Mhm, tetap masih stay di industri yang sama nih? Apa iya, yang Anda lihat nih? Kan pasti iya, harus ada yang Anda lihat iya, dong, ya iya, kan? Kalau enggak kan nggak mungkin mau bertahan, mhm, ya meskipun beda-beda perusahaan ya mhm, bekerjanya ya selama mhm, 20 tahun lebih iya, ini ya, tapi tetap ujung-ujungnya masih kok nggak di retail aja gitu loh, kok iya, nggak di bidang yang lainnya, industri iya, lainnya, kok tetap ujung-ujungnya balik lagi ke iya, industri network marketing atau iya. direct selling. Apa sih Bu yang sebenarnya Anda lihat Bu? Nah, justru satu pasti yang Pak Martin juga setuju sih, Ya, kita ketemu banyak orang, Pak. Ketemu ya, banyak orang dengan berbagai karakter mmm, ya kan, yang unik-unik ya, ya kan, kadang jadi kayak seru ada gitu ya? iya, 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 jadi ini juga satu pembelajaran buat kita, oke, gimana kita, menghadapi leader A, leader mmm, B gitu ya, kan, leader C. Mereka semua dengan background yang beda-beda gitu kan. Jadi, mmm, membawa tim mereka dengan teknik yang berbeda-beda tapi ya, ya kita seru mmm, mempelajarinya gitu. Jadi, mmm, mmm,
ada bisa improve skill kita juga di mana oh kalau berhadapan dengan si ini harus begini. Iya, Kalau yang leader B harus begini iya, gitu. Itu satu kita juga di diri sendiri secara diri sendiri kita belajar iya. ada self development di situ Hmm, gitu di mana kita harus juga mengupgrade diri gitu kan oke, supaya kita juga harusnya jauh lebih pinter juga ya gitu oke, dibanding juga yang kita mau edukasi dong iya, gitu itu udah pasti. Nah kemudian juga masalah edukasi ini yang memang saya lihat dari beberapa tahun pengalaman ini yang memang masih perlu sih Pak oke. gitu. Jadi rata-rata orang terjun ke industri MLM ini modal semangat. Hmm, Padahal modal semangat aja nggak cukup. iya setuju. Harus mau belajar, harus mau mengupgrade skill ya Hmm, kan. iya. Dan juga harus nggak setengah-setengah. Hmm, Menjadikan bisnis ini sebagai profesi dengan cara yang profesional. oke. Itu sih. Nah jadi misi itu sampai sekarang masih belum nih gitu, masih belum Hmm, sepenuhnya tercapai karena ya masih banyak aja di lapangan kita iya, ketemu kan iya, 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 iya. dengan berbagai leader ataupun networker yang menjadikan bisnis ini masih setengah-setengah Hmm. juga gitu. Nah itu yang justru juga secara garis besar merusak industri juga. Ya itu yang bikin ya banyak orang itu yang tadinya mungkin nggak tahu apa-apa tentang MLM jadi skeptis ya Bu ya. Karena Betul, melihat perilaku ya orang-orang member-member MLM ini ya betul, kan. betul. Harapan Ibu apa nih? Mungkin Ibu bisa kasih contoh seperti apa yang terjadi di lapangan ya kan. Terus Iya, harapannya Ibu apa nih? Ini iya. sekalian buat message buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis MLM. Betul betul, Silakan iya. Bu. Nah, jadi tadi kalau kita bicara tentang, edukasi, Ya, Pak, ini belajar itu nomor satu, oke. ya kan. Kita semangat nih join gitu kan, tapi nggak mau belajar mengenai product Ya, knowledge gitu kan, marketing plan-nya juga ya. nggak dipelajarin. Modal semangat pokoknya lu cari orang gitu kan, Hmm, bahasanya ya, begitu ya. ya. Padahal ini juga harus ada, pembetulan juga nih sebelumnya nih. Saya jadi teringat, orang-orang skeptis dengan MLM tuh karena, oh itu bisnis cari orang. Iya. Nah sebetulnya bisnis mana Pak yang nggak cari orang saya mau tanya? Betul, Kita setuju, ya, jualan mie ayam, kita enggak, jualan baju, mmm, kita nggak cari orang emangnya? iya. Yang beli siapa emang? Dokter hewan juga bukan cari binatang, Nah, cari kan orangnya kan yang punya cari orang binatang. yang punya binatang Iya, peliharaan, betul, betul, betul. betul. Lah kok dibilang cuma MLM tuh bisnis cari orang? Iya, Ya ini mindsetnya pertama masyarakat di luar sana harus dibetulkan. iya setuju. Gitu dan bisnis ini sebetulnya luar biasa nanti kita mungkin Iya, bahas nanti iya, belakangan. Nah menjawab tadi pertanyaan Pak Martin mengenai apa yang harus dilakukan mmm, dari para networker ini, iya, satu dia harus belajar product knowledge itu udah hukumnya wajib kalau kita iya, iya, bilang ya. iya, Jadi banyak sekali di lapangan contohnya nih, saya sering ketemu biasanya emak-emak nih Pak yang begitu ya. mak-mak, Emak-emak ya, karena belajar buka back office dia susah, gaptek katanya kan, alasannya nggak gaptek, ngerti ya iya, kan. Kemudian belajar produk, ya udahlah susah nggak bisa nempel gitu kan, mmm, udah nggak nah jadi kecenderungannya dia akan bawa prospek iya, dengan, ilmu atau kemampuan yang bukannya nol ya, tapi ala kadarnya. mmm, Jadi lu mau ikut nggak bisnis gua? Apa? Itulah pokoknya gitu nanti gua kenalin sama leader. Nah mmm, jadi dia akan bawa leadernya untuk menjelaskan. Nah celakanya pada waktu entah itu dijelaskan sama leader atau mungkin datang ke manajemen iya, ya ke kantor iya, bertemu sama marketing tim iya, marketing dari korporat ya. Mbak Mbak tolong jelasin ini mmm, tim saya mmm, gitu. Dijelasin, dianya sibuk sendiri. nggak mau dengerin, nggak Enggak, mau dia belajar. juga nggak mau Iya, belajar kan, Pak Martin sering iya, ketemu juga kan. oh Nah banyak banyak, kan banyak, gitu ya. Nah jadi dianya sibuk sendiri, entar alasannya saya mau ngurus ambil barang dulu. Nah dia iya, juga pergi, dia kok ngangkat juga telepon dia biasanya, angkat iya, telepon, iya, dia sibuk sendiri, dia juga nggak aduh, mau belajar. Dia membiarkan si prospek ini dijelaskan sama upline atau sama korporat. Mmm
menurut saya ya, kalau saya jadi si prospek ya, Iya, saya juga akan pikir-pikir dulu sih gitu iya, kalau mau join gitu iya. kan. Nah jadi itu yang harus kita evaluasi mungkin buat Hmm, teman-teman networker. Harus belajar. iya, setuju sih. Kemudian yang kedua adalah harus mempersiapkan diri. Hmm, Dalam mengundang prospek ya kan, kita sering banget nih pengalaman saya 20 tahun kalau ketemu leader atau network yang mengundangnya dadakan, hmm, nggak ke planning, hmm, itu udah sering Pak, ya kan. hmm. Iya, iya, iya. Acara udah mulai gitu kan, tapi belum pada datang orang-orang. Langsung angkat telepon, "Eh lu bisa datang nggak sekarang? Ini begini, lu Hmm, datang gue tunggu ya," gitu. iya, Jadi iya. cara mengundang pun itu ada tekniknya, Hmm, ada skillnya yang harus dipelajari, iya, ya kan? Dan juga nggak semua daftar nama kita bisa diundang, harus ada prolognya dulu, harus betul. ada intronya dulu. Iya, Jadi pastikan mereka datang yang menjelaskan pada saat kalau kita BOP ya iya, biasanya ya, Pak Martin juga mungkin di sini sering melakukan iya. BOP, itu sudah ibaratnya gong terakhir di mana itu harus closing. Hmm, Jadi kita harus bawa prospek ini dalam keadaan yang sudah terinformasi, sudah siap ya kan. iya, iya. Jadi sifatnya korporat, sifatnya leader atau upline itu hanya sekedar untuk memastikan atau meyakinkan bahwa Hmm, ini 20% lagi udah close the deal. hmm, Nah yang ada ini nggak siap Pak. Nah itu hmm. jadi harus dalam persiapan planning ini harus dipersiapkan baik-baik. Nah Iya, iya. ini makanya balik lagi ke planning tadi, edukasi. Semua harus dipelajari dari daftar nama, list disortir lagi mana yang Hmm, sekiranya kan kita ada kenal hold iya, cold cold war prospect market, ya, ya, ya. warm ya dan itu sebagainya. Nah itu mana yang ini. Jadi kita nggak take it for granted untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah hampir close tapi karena kitanya sendiri nggak siap, nah itu jadi buyar Iya, iya, semuanya gitu iya. kan sayang. Kemudian nggak siap secara tools juga. Hmm, Nah ini ya, mungkin sekarang saya nggak tahu karena udah digital ya. ya, Tapi banyak sekali dulu kita ketemu lah. Tadi satu kita nggak punya plan untuk prospecting. ya. Kemudian pada waktu kita ada kesempatan untuk prospek, kita Hmm, nggak siap. hmm, Udah ngundangnya dadakan, datang ke rumah makan ya ya. kan, nggak siap peralatan. Hmm, Nah ini mungkin saya bisa analogikan kalau kita panggil dokter lah ya, misalnya ya, ya. ya. Panggil dokter ke rumah kita lagi dalam keadaan sakit, dokter tuh nggak bawa apa-apa. Oke. Nggak bawa stetoskop, nggak bawa termometer, Hmm, nggak bawa tensi, alat ya, tensi dan ya. lain sebagainya ya peralatan kan dokter biasanya suka ada tas Betul, tuh. betul. Pak Martin bayangkan kita sebagai pasien ketemu dokter yang model begini. Hmm. Yakin nggak ini dokter beneran apa bukan Saya suruh gitu pulang kan. dokternya. Udah lu Nah pulang aja lah. Lu nggak niat kerja iya gitu. kan, maksudnya kita harus be professional Ya, gitu ya. setuju, setuju. Ya, ya. Kita adalah representasi perusahaan. Yes. Kita adalah konsultan kesehatan ya Ya, kalau produknya ya. kesehatan ya. Jadi apapun itu kita expert di bidang Hmm. produk yang akan kita bawakan. Yep. Act as an expert. Yes. Nah jadi harus profesional, peralatan harus ada. Ini jangan presentasi nggak ada kertas, pakai tisu ya kan. Kadang Waduh. kita biasanya begitu kan Ya, ya, karena parah. dadakan karena apa? Ya, ya. Pakai tisu. Nanti nggak ada pulpen, pinjem Pinjem ke pulpen. waiters, Mbak pinjem pulpennya dong gitu kan. Ini kita sering ya Ya, gitu. ya. Nah itu mungkin dulu zamannya kita masih paperless, masih pakai kertas. Iya, iya. Tapi sekarang pun kalau kita udah sharing marketing plan produk lewat Ya. PDF ya, lewat file. Tapi apakah jamin orang itu akan baca satu? Hmm. Yang namanya marketing plan juga harus dijelaskan gitu karena Betul. nggak semua orang Bisa baca itu. berangkat dari latar belakang yang Ya, sama, yang setuju. udah paham bulat sini gitu Iya, kan. iya. Nah itu nggak semua orang paham Iya, harus dijelaskan. betul. Nah itu toolsnya kita harus ada. Hmm. Manfaatkan tools yang sudah disiapkan perusahaan. Yes. Tentunya perusahaan udah nggak kurang-kurang nyiapin tools, Hmm. ya kan.
ada brosur digital, ada websitenya Ya. juga gitu kan, PPT-nya pasti juga udah lengkap. Nah cuman kenyataannya banyak sekali networker yang menganggap ini bukan apa-apa gitu. Maksudnya Hmm. mereka bisa menjelaskan secara lisan gitu. Enggak juga, harus semuanya dijelaskan supaya mereka paham, mereka tahu ya kan. Dan pada saat mereka sudah bisa, ini mereka akan mendekatkan ke tingkat closing yang kita Hmm. harapkan. Itu. Nah, kembali lagi untuk hal-hal yang harus dilakukan ya, yang menurut saya dari sisi pengalaman ini kurang, ya itu tadi. Salah satunya juga profesionalisme itu ditunjukkan dari gimana cara kita membawa diri Hmm. gitu. Itu juga penting. Kita bicara menjelaskan marketing plan bisnis miliaran, Pak. Ya. Tapi performance kita juga nggak menunjukkan itu, Hmm. juga siapa yang mau percaya. Ya, betul. Kita menawarkan produk kesehatan tapi kita dengan kondisi yang acak-acakan Iya. gitu mungkin ya di sini, Overweight misalkan. ya overweight Iya. gitu, terus kemudian kayak mata panda Iya, gitu iya, kan, kayak iya, iya. kurang tidur, Iya. kayak stres gitu. Iya, iya. Siapa yang mau beli produknya, Pak? Iya. Ya kan? Nah, jadi kita adalah representasi dari produk yang akan Ya. kita bawakan. Nah, grooming tuh juga nggak mesti mahal kok gitu Mhm. kan. Jadi asal rapi, asal juga pantas mewakili industri dan Ya. juga produk yang dibawakan itu udah cukup Hmm. gitu. Nah, semua skill ini harus dipelajari. Hmm. Untuk mereka yang sudah pengalaman di industri MLM pasti juga udah tahu. Ya. Tapi pun ada juga yang belum gitu. Hmm. Nah, ini jangan segan-segan untuk bertanya ke upline-nya, Hmm. ke sponsornya atau bahkan ke perusahaan Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi mentoring ini penting gitu. Hmm. Nah, tapi kan kita nggak bisa pungkiri ya, Bu ya. Jujur sih, kita nggak usah ngomong di industri inilah ya. Mm-mm. Kita ngomong di industri di luar sana itu yang profesional dibandingkan sama yang nggak profesional, kan Mm-mm. lebih sedikit yang profesional memang Iya, kan. iya, iya. Jadi memang ya kalau saya lihat sih ya it's ya just apa ya it's the way it is gitu loh, ya kan? Iya, dan itulah yang yang menjawab bahwa untuk mereka yang sukses, ya itulah. Ya cuma sedikit. eh, Ya karena cuma sedikit orang pun juga yang mau jadi profesional kan begitu kan? betul, betul. Nah, Hmm. jadi sebetulnya kita mengenal industri ini memberikan peluang sama siapa aja, Pak. Betul. Jadi untuk teman-teman yang skeptis di luar sana juga, di mana perusahaan nggak ada industri atau bisnis apapun yang memberikan peluang yang sama. Ya, Cuman di sini di industri ini ya. kita join pertama sama join belakangan Harganya sama. peluangnya sama, Ya, harganya ya. sama. Belum tentu yang join duluan itu Berhasil. berhasil, Iya, dapat bonusnya lebih banyak, iya. enggak loh. Betul. Iya kan? Itu kan ponzi kan. Kalau yang join Ya, duluan pasti berhasil kan itu nah ponzi. iya. Nah, ini Jadi teman-teman harus paham nih ya kan bedanya iya ponzi, betul, piramida dan dengan nggak yang ada ini. juga, Iya, iya, dan nggak ada juga di industri ini kita equal. iya, Jadi semua punya kesempatan yang sama. setuju. Jadi yang baru join pun bahkan peringkatnya mungkin lebih tinggi dari leadernya. Iya, Bisa, iya, iya. ya kan? Kenapa Oh, ada enggak? banyak buktinya kok. Iya, Nah, ya kan ada banyak. Jadi justru dibandingkan dengan industri konvensional ya, iya, di mana strukturnya sama. iya, Kalau kita bicara ada atasan ya, iya, direktur, manajer, kemudian manajer dan supervisor, lain iya, sebagainya iya, ya, iya, staff. Itu juga apa enggak ibaratnya segitiga iya, gitu ya piramida, bentuknya ya, betul. piramida ya. Tapi apakah si staff ini bisa melampaui si CEO-nya? Iya, Kan nggak enggak mungkin. juga gitu Iya, kan. Jadi ini di sini ada peluang yang sama di mana seorang member yang dengan latar belakang yang nol sekalipun di industri iya, ini, asal mereka mau belajar ya kan, bisa ikutan sukses bisa ya. ikutan Iya, sukses iya, iya, dan melebihi dari upline-nya sekalipun. iya, iya. Banyak contohnya. Itu kerennya di MLM ya, Itu Bu ya. makanya kenapa kita di sini ya enggak? Iya, iya, setuju, setuju sih, iya. Iya, Jadi di bisnis ini memang kita nggak melihat latar belakang ya kan. betul, Kita betul. nggak melihat
agama, betul, suku, ras dan benar, lain sebagainya lah. benar, Pokoknya benar. siapa yang mau kerja lebih keras ya Betul, itu yang berhasil betul, ya kan? betul. Iya, Gitu. dan untuk mereka yang sudah ada di posisi, atas yang Ya, kita sebut sebagai leader juga sudah selayaknya juga harus meng-upgrade diri ya, gitu. Jangan sampai ya kesusul sama iya downline-nya gitu betul, kan, ya, sama timnya gitu. Jadi tunjukkan bahwa, mmm, kita sebagai seorang leader harus, mampu nggak cuman mengayomi tim gitu, ya, tapi juga mampu menduplikasi dan mengedukasi, hmm, memberikan motivasi juga ke teman-teman satu tim kita. Karena kita ini, industrinya juga kan berkembang pesat ya. ya, Jadi ide-ide atau kreativitas juga harus, dibutuhkan gitu hmm, untuk mengelola tim juga supaya nggak ada konflik ya, antar ya, tim juga, antar close line juga. Gimana caranya kita sebagai seorang leader mampu, menjadi jembatan ya, untuk keduanya gitu kan banyak kita sering lah kita hmm, ketemu ya, toh juga nggak semua berjalan mulus gitu kan, ya, pasti juga ada, mmm, kerikil-kerikil ya namanya ini bisnis interaksi, ya, bisnis relasi, bisnis, network ya kan, hmm, pasti ada ya namanya orang dengan berbagai karakter ya, Pak, ya, pasti ada setuju, aja. ya. Mhm, Nah, Bu Suci, saya kepingin tahu nih, Bu Suci kan udah bekerja di beberapa perusahaan mhm, direct selling, mhm, MLM ya mhm, kan, dan juga sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan retail iya, ya kan. iya. Nah, perbedaannya apa sih Bu? Bedanya Bedanya kalau kita di Lebih enak retail, mana? ya buktinya ini 20 tahun Pak di sini Iya, lebih ya. jadi lebih enak Jadi di lebih perusahaan enak ini di ya. industri ini ya Pak. Ini kita Kalau nggak ngomongin secara kayak materi ya Bu ya. iya, Iya, maksudnya mungkin ya karena Ibu pengalamannya lebih banyak, ya iya, of course mungkin iya, gaji dan sebagainya mungkin pasti lebih tinggi dibandingkan yang di retail ya. Cuma yang iya, saya mau tanyakan adalah ada hal-hal apa nih yang Ibu dapatkan? Misalkan mhm, perubahan karakter, ada nggak sih hal-hal ada, bagus, hal-hal ya, positif yang Ibu dapatkan di perusahaan MLM malah bukan di perusahaan iya, konvensional, itu iya, ada nggak? iya, betul, Dan betul. apa aja gitu? Ada banget Pak. Ya salah satunya ini pembelajaran diri Heeh. untuk lebih jadi sosok yang seorang individu yang lebih matang lah ya. Oke. Ya seiring bertambahnya usia juga sih ya. Yes, 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 yes. Cuman kan yang namanya karakter kalau kita memang sifatnya pada dasarnya emosional ya udah emosional aja gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Senggol bacok aja Yes, gitu yes, kan. yes. Tapi kan ternyata nggak bisa gitu Mhm, kan. Kita harus lebih wise lagi, kita harus lebih bijaksana dalam menghadapi situasi gitu oke. ya. Karena kita banyak ketemu nih gitu kan, curhatan-curhatan di lapangan Mmm, dari para leader iya, iya. ya kan, yang menurut saya juga, unik-unik lah gitu Mmm, ya, kita tahu unik-unik. Jadi, gimana caranya kita nggak pro ya, terhadap sesuatu gitu, kita netral, kita nggak termakan juga gitu oke. kan. Kadang kalau yang nggak ini kan kita akan kemakan emosi juga gitu Ya, kan. Nah jadi itu yang saya pelajari sih gitu. Jadi secara, sosok kita juga lebih, dewasa, lebih lebih matang wise, juga, ya, ya. ya lebih wise menyikapi sesuatu. Sama sebetulnya di industri ini yang terpenting adalah proses, Mmm, progres. Gimana para networker ini juga sama ya, menjadi sosok individu yang lebih baik ya, lagi. Mungkin dari sisi income ya tergantung kerja keras mereka ya, ya, tergantung, mmm, kerja dengan strategi mereka gitu. ya, Tapi di balik itu cara mereka, meng-handling objection ya, dari para, konsumen juga ya kan, cara mereka juga, menghadapi tim ya. gitu, ketemu dengan cross line Mmm, juga. Ini sesuatu yang mereka juga improve gitu. Jadi mmm, industri ini adalah industri di mana kita bisa membawa diri kita menjadi sosok yang lebih baik. mmm, Nggak cuman semata-mata income ya, materi,
ya kalau kebetulan dapat reward Ya, bagus ya kan, tercapai semua ranking dengan maksimal ya ya, kan, dengan rewardnya ya itu luar biasa ya, bonus gitu. ya. Tapi tentunya di luar itu kita punya satu progres di mana pasti kita akan jadi sosok yang beda, individu Hmm, yang lebih bijaksana, yang hmm. tadinya mungkin em, istilahnya dalam tanda kutip ya Iya, nakal-nakal iya, gitu iya. ya, kesini-sini oh jangan ini nggak Iya, bagus, jadi yang bener lah ya. jadi lebih diarahkan ke Iya, iya, individu iya, yang lebih iya. baik sih. Itu memang buat orang-orang yang memang mau bertumbuh ya Bu ya. Tapi kan juga Betul. ada orang yang ikut bisnis MLM, pindah-pindah perusahaan pun juga ya tetap aja jadi kutu loncat. Karena Nah, karakternya memang seperti itu, nggak mau berubah lah. iya, iya, Nakal lah memang lah orangnya. iya. Balik lagi kita mau dikenal sebagai leader yang seperti apa Ya, setuju. gitu. Kalau yang model hit and run Ya, gitu kan, ya, nanti di sini sudah dapat banyak ya. gitu kan, kemudian pindah lagi Pindah gitu lagi. kan. Ya, Dan ini juga selalu pertanyaan-pertanyaan yang saya temui em, untuk mereka-mereka yang udah jenuh nih biasanya nih di hmm, satu perusahaan, ya. ada perusahaan baru nggak mau buka gitu. Oh. Bu, ada apa nih yang baru? Kabar-kabarin dong, bagi-bagi tahu gitu. Nah, jadi Hmm, mengincar posisi iya di ya. awal gitu Jadi kan kosong kosong supaya satu. bisa Iya, ya iya, supaya iya, iya. bisa earn lebih banyak. Iya, iya, iya. Ya Hmm, dengan model-model leader yang seperti ini saya nggak bilang semua begitu iya, ya. iya, iya. Tapi kita tahulah itu Iya. ada gitu ya. Yes. Kita tahulah Hmm, gitu dan kembali lagi ini akan ketemu di satu titik waktu di mana nanti orang juga akan tahu sih hmm, gitu. Kita mau dipimpin sama sosok leader yang seperti apa, yang setuju. mau pindah-pindah, yang mau kutu loncat. Ya, Nanti di saat tim kita udah berkembang ya kan, udah bergerak, dia pindah ke tempat lain. hmm, Iya kalau kita bisa diedukasi di sini, bisa ya, survive di sini gitu tanpa kehadiran sosok dia hmm, gitu. Kalau kita di bedol desa juga gitu kan hmm, istilahnya ya gitu, kita dibawa, kita pindah mulai lagi dari nol lagi, ya, adaptasi lagi gitu. Jadi menurut saya pada waktu kita sudah ada di satu titik itu tentunya aim kita atau goals kita udah bukan income lagi sih. hmm, Kalau memang mungkin ya kita realistis lah, mungkin semua pasti perlu income, perlu ya, penghasilan besar. Tapi pada waktu kita udah ada di satu titik di mana kita sudah punya ya, semuanya ya, reward semua kita udah dapat nih, ya, mobil mewah ya, ya, trip ke luar negeri semua udah dapat. Disitulah kita dinilai di mana kita sharing atau membagi rahasia gimana caranya supaya orang-orang juga harus merasakan apa ya. yang sudah kita Bisa capai menginspirasi lah ya banyak orang gitu. ya. Iya, bukannya terus dengan pergi dan juga Iya, 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 iya. ini Pindah-pindah karena gitu. itu juga nggak akan ada habisnya sih Pak Iya, iya, kalau iya. begitu. Iya, iya. Jadi balik lagi industri ini juga ada sisi tanggung jawab moral, Hmm, integritas iya, kita setuju. di mana kita harus tanggung jawab sama ini tim yang saya lahirkan, Iya, ini tim yang saya besarkan, iya. kita tumbuh bersama-sama, up and down-nya ya kan, kerikil-kerikilnya kita Hmm, hadapin bareng-bareng. Begitu sudah semua ya kan, nggak mungkin masa kita tinggalkan hanya karena mungkin iya, iming-iming materi di iya, luar iya. sana ya. Tapi ya kembali lagi itu Iya, tapi karakter. ada orang-orang Tapi seperti itu iya, memang ya kan. iya balik Ya nggak bisa lagi itu kita pungkiri lah. karakter. Iya. Betul, iya. Pertanyaan terakhir nih Bu Waduh, Cici iya. ya kan. Kok terakhir ya? Iya, jadi Ibu kan udah ya udah 20 tahunan lebih lah ya Iya. bergerak di bidang industri ini ya kan, di industri Mm-mm. network marketing atau MLM. Nah, Ibu ada masukan nggak buat untuk
kan ada 2 tipe mitra nih kalau saya lihat ya kan. Mhm, Satu, mitra biasa yang baru-baru mhm, join ya kan, mhm, dan sama yang udah jadi leader. Apa nih mhm. masukan buat yang pertama dulu deh, buat member-member yang masih baru join? Iya, buat Ada nggak member-member masukan yang buat mereka? Iya, baru join ya, heeh, iya. Yang pasti satu jangan, putus belajar. mmm, Jadi apalagi kalau sebagai member baru harus mengasah kemampuan, belajar mengenai product knowledge ya, marketing plan, bagaimana kita meng-handling objection ya, juga gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke medan tempur, ke medan perang ya, kita harus pelajarin dulu gimana cara mengoperasikan senjatanya, Pak. iya, setuju. Ya kan, jangan kita konyol maju ke medan perang tapi Nggak kita bawa apa-apa. satu nggak bawa senjata, Iya, 2 bawa tapi kita nggak tahu gimana cara pakainya, bunuh ya kan. diri itu, ya ya, Nah, jadi, ini akan menghemat waktu Bapak Ibu semua dari, mmm, apa istilahnya ya, hambatan-hambatan yang terjadi di luar sana. mmm, Jadi udah terfilter tuh, yes, ya kan, dengan, persiapan-persiapan yang kita lakukan ya, tadi. Karena kalau enggak, kita nggak siap, kita ditolak, lemes. berhenti habis itu, Sekali ya, ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali, mmm, ini bah, susah. mmm, Menyalahkan industri, menyalahkan ya, bisnis. Padahal kitanya sendiri yang nggak siap. mmm, Nah jadi, persiapkan diri. Kemudian yang kedua, senantiasa untuk menjaga amanah, ya mmm, kan. Jadi, mmm, kita mungkin ini sifatnya nanti lebih ke yang leader ya, tapi pun pada waktu kita baru terjun di industri ini, selalunya akan ada, mmm, saat dimana kita diuji integritas kita ya, terhadap, apa ya, karakter kita. mmm, Jadi, mmm, yang namanya kita sudah susah-susah prospek ya ya, kan, kalaupun kita akhirnya alhamdulillah closing, ya dilakukanlah dengan betul, mmm, ya kan. Diregistrasikan dengan ya, betul, diberikan produknya dengan betul gitu. mmm, Jadi jangan mentang-mentang orang ini nggak tahu, jangan mentang-mentang orang ini, dianggap tidak menjalankan bisnisnya mhm, gitu. Jadi, mmm, di apa ya, diambil manfaat gitu ya, aji mmm, mumpung nih ya ya gitu ya kan. ya ya, Nah jadi, banyak kita harus belajar di situ karena, trust itu nomor satu di bisnis ini. setuju setuju setuju, Iya. Yang berikutnya ya itu tadi selalu, memotivasi diri mmm, sendiri gitu ya. Kembali ke dream kita ya kan, itu udah hukum wajib bagi setiap networker ya, gitu bahwa, nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang nggak mungkin asal kita mau dan terus berusaha untuk mencapai itu. Gimana caranya? Ya itu tadi, kita meng-upgrade diri, tambah mmm, skill, belajar, eee, sharing dengan, upline, ya dengan mentor, dengan pihak manajemen di perusahaan gitu, selalu meng-upgrade ya, diri mau gitu. belajar lah Mau intinya ya lah ya, belajar intinya. kosongin gelas Itu gitu-gitu iya, ya, betul Pak. oke. Itu buat untuk member yang baru join Iya ya. iya. Nah kalau untuk leader pesan-pesannya apa nih? Kalau udah Nah, jadi leader nih Bu, apa kalau gimana? udah jadi leader, rata-rata yang saya temui di Ya, lapangan, kebanyakan leader-leader ini merasa mereka paling tahu timnya gitu. Memang betul gitu, ini timnya mereka. oke, Tapi di sini kita sebetulnya bisa ada, kerjasama, ya simbiosis mutualisme di mana kita mau membantu juga ya, untuk kepentingan mereka dan juga tim. Jadi, kita ada pernah ada leader saya dulu, mereka humble sekali Pak. mmm, Jadi ini, eee, mengedukasi timnya udah bagus, menjalankan bisnis juga dengan betul, SOP-nya semua diajarkan, ya, hampir semua nggak ada, salah, nggak ada cacat dan juga dari sisi knowledge dia udah bagus banget. oke, Tapi dengan bersifat, rendah hati, hati, tetap humble untuk minta pendapat dari manajemen, kadang suka sharing juga.
karakter-karakter timnya ya Ya. kan, ada beberapa di bawahnya yang jadi core leadernya dia lah gitu, core timnya si A begini, ini begini. Apa ya yang ini ya, ini dia lagi drop nih gitu, Mhm. ini apa yang bisa kita lakukan ya Bu untuk ini gitu. Nah jadi ini nggak semuanya mau untuk membuka diri Pak. Nah Mmm. jadi untuk teman-teman yang memang sudah leader, yang bagus aja kita harapkan tetap humble untuk itu, Ya. tetap mau belajar juga. Jadikan manajemen ini sebagai partner untuk mengembangkan tim Mmm. gitu ya. Jadi apalagi yang memang baru-baru jadi leader gitu ya, Iya iya iya. harus banyak konsultasi ya kan, Mmm. harus banyak interaksi juga dengan manajemen. Kenapa? Supaya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan gitu ya. Mmm. Jadi apa yang cocok untuk tim ini gitu. Iya Jadi iya. kita juga terinform kondisi di lapangan. Mmm. Oh ternyata kalau promo ini misalnya Iya disukain nih sama tim iya. nih gitu. Jadi cocok untuk penyemangat tim yang lagi ngedrop omsetnya Mmm. misalnya. Tapi kita bisa insentify lagi dengan promo yang lain lagi. Nah jadi hal-hal seperti ini yang seharusnya terbuka. Nah, jadi kita juga bisa sisipkan beberapa Oke. pelatihan-pelatihan ya kan, training-training gitu karena biasanya tim-tim ini kan kalau udah ketemu upline-nya kan udah tiap hari ketemu. Iya, Udah bosen bebel kadang. jadinya, Betul. udah bosen gitu kan. Kayak butuh pihak ketiga kan. Jadi Mmm. nah iya, jadi kadang juga udah ada yang nggak mau denger, ada yang Betul. bosen Iya. juga gitu. Nah jadi memang akan ada waktu di mana saatnya para leader ini juga membutuhkan pihak lain Mmm. untuk, Pihak ketiga tuh ya. mmm, Mmm. apa ya ibaratnya sharing sesuatu, Kasih edukasi penguatan lah ya. iya Mmm. kepada tim-timnya lagi Iya supaya iya iya. makin solid ya kan, yang tadinya udah agak sedikit kendor, gaspol lagi gitu kan. Mmm. Nah jadi hal-hal seperti itu yang dibutuhkan. Dan untuk mereka yang memang sudah dalam posisi leader, nah ini harus ibaratnya jangan lupa kulitnya lah ya Pak. Mmm. Kadang ada juga beberapa leader yang memang merasa jadi bukan karena tim di bawah, tapi memang Mmm. karena kemampuan dia secara pribadi gitu. Sombong ya. Ya, Iya 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 jadi iya. ini juga yang harus tidak boleh dilakukan lah Iya ya iya iya. ibaratnya ya. Paling tidak mungkin adalah sesekali waktu share lah, undang beberapa core leader Mhm. dari tim untuk ya sekedar ngopi Iya. bareng atau Iya iya. sekedar kita makan bareng. Nggak Mmm. perlu yang mewah, nggak perlu yang Iya, ada mahal. kebersamaan lah Ada ya. Iya, kebersamaan betul setuju karena setuju. ini juga untuk bonding. Saling tanya gimana, ada kesulitan apa di Iya. lapangan. Dan kadang perhatian-perhatian kecil mungkin merayakan ulang tahun Iya. bareng-bareng gitu kan. Mungkin nggak cuman harus offline ya, Mmm. mungkin sekedar di WhatsApp group Iya. mungkin ya kan. Iya. Hal-hal seperti ini yang menjadikan tim-tim di bawah itu merasa punya sosok leader yang eee, ada figurnya ya Mmm. gitu. Nah itu yang mungkin harus jadi pembeda dengan tim-tim lain gitu. Yes. Kadang saya mungkin Pak Martin juga, kita sering di lapangan ketemu, "Bu kayaknya saya mau pindah aja deh sama tim ini," gitu. Iya sering Pernah tuh. nggak Iya Pak iya iya. begitu? Iya. Kenapa gitu? "Ya habis ini begini Nggak begini nyaman. begini." Iya Nah jadi ada banyak lah gitu kendala internal di tim mereka. iya. Jadi apabila Bapak Ibu udah sampai ada di posisi leader, udah membawahi banyak timnya, Mmm. ini satu kepercayaan yang luar biasa, Iya. satu. Kemudian udah saatnya kita atau Bapak Ibu sebagai leader ini ya bisa menjadi sosok di mana mereka nyaman untuk sharing, nyaman Mhm. untuk cerita, nyaman untuk ngobrol dan harus memberi solusi gitu. Mmm.
jangan juga nanti akhirnya pro sama tim tertentu Ya, ya, gitu ya, ya, kan. ya. Nah jadi ini Sama yang kaki profit aja, ya, kaki yang ini nggak di ini, ya, nah ya. yang Banyak tuh weak sering leg tuh. udah nggak Iya, diurus, iya, iya, iya. ya Kaki kan. panjang nggak di ini. Nah kita udah sering begitu yang kaki besar udah jalan gitu, udah nggak Ya, dipedulikan. Nah jadi yang ini hal-hal seperti inilah yang hmm, harus kita juga ya. sebagai Diperhatikan lah ya, leader jaga. memperhatikan Ya, gitu. ya, Intinya itu dan juga tetap harus em, ya mengimprove diri sih Pak ya. gitu. Karena Terus kalau belajar lah, jangan iya terlena ya Bu ya. iya Ya, karena kalau sekarang sebetulnya kalau kita ngomong edukasi, aduh di internet nggak ini ada nggak habisnya. kurang-kurang. Iya, Iya, banyak selalu banyak. ada terus Iya, ya. source-nya Ya, ya dari perusahaan pun juga pasti udah hmm, ada training-training berjenjang ya, juga kan. Dan ini juga jadi satu input bagi kita juga di hmm, manajemen untuk mereka-mereka yang udah leader nih apa nih gitu iya, kan selanjutnya. Nah ini penting nih juga Pak buat kita hmm, supaya kita juga lebih improve lagi gitu kan, nggak iya, cuman training-training dasar, training-training yang udah untuk member-member yang mau achieve ranking tertentu. Nah untuk yang leader gimana gitu kan, nah iya. ini kan kita Harus juga harus dibekali juga maintain, ya. heeh, harus Hmm, dibekali juga karena leader-leader ini aset kita juga Pak betul, gitu kan. Banyak yang siap untuk menampung mereka gitu betul, kan. betul, betul, Nah betul. ini kalau kitanya nggak jaga gitu, Ya, nah ini kan kita di manajemen ini ya, juga yang harus pinter-pinter gimana kita hmm, memaintain. Nah jadi belajar itu juga improve ya, upgrade itu berlaku buat siapa aja, buat iya. semuanya gitu. Keren, keren, Itu keren, sih, keren, keren, keren. itu. Banyak sekali ya teman-teman ya, Iya, kita kayaknya dapat nggak cukup kita satu inputan. episode ya Pak. Iya, keren nih, ilmunya luar biasa karena udah dua Iya, puluh tahun lebih ya. Jadi beda sih memang ya. Kita bisa amin, kelihatan amin, orang ini berisi atau tidak tuh dari situ, amin, dari amin, bahasanya, dari isinya amin. nih. Ini luar Ya, biasa nih Bu amin, Suci. amin. Keren. Thank you Bu, Pak thank you so Martin. much Thank you Pak buat Martin. pembelajarannya, buat Amin, diskusinya, buat amin. masukan-masukannya juga. Iya, Ya semoga buat teman-teman yang menonton episode ini ya kalian merasa apa ya diberkati, kalian merasa dapat ya mungkin tamparan-tamparan kecil ya mungkin ya buat kalian yang mungkin sedang menjalankan bisnis network marketing atau di bidang MLM. Nah buat teman-teman yang skeptis juga tadi sempat dibilang sama Bu Suci nggak ada salahnya kalian coba aja dulu karena kita ini buka untuk siapapun ya dengan latar belakang apapun kita nggak mandang agama, suku, ras dan sebagainya dan kalian mendapatkan peluang yang sama juga ya. Jadi kalau orang lain bisa ya kenapa kamu juga nggak bisa ya Anda pun juga pasti bisa teman-teman ya. Jadi silahkan buat kalian yang suka dengan episode ini dan kalian penasaran kepingin tahu episode-episode berikutnya ya silahkan ya. Kalian bisa follow, subscribe ya Trend Official. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jadi saya Martin Carter undur diri dan sampai jumpa di next episode. Bye.